Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, salam sejahtera, semua sehat. Mari kita akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, kita akan berdoa di dalam acara santapan rohani ini. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami, membelas kasihan-Mu agar Tuhan berkenan untuk menolong kami, memampukan kami, membawa kami di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar dengan firman Tuhan di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-17. Kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Abram pada waktu Abram umur 99 tahun. Abram belum dikaruniai putra dari yang dijanjikan Allah. Walaupun Abram sudah punya anak yang bernama Ismail, tetapi itu bukan hasil anak perjanjian antara Allah dan Abram, melainkan itu adalah hasil hubungan dari Hagar dan Abram. Oleh karena itu Allah mau, Tuhan mau menggenapkan janjinya kepada Abram, yaitu apa yang telah dijanjikan Allah kepada Abram sampai 99 tahun belum digenapkan. Mengapa? Ternyata Alkitab mengatakan bahwa Abram masih hidup penuh dengan cacat celah, sama seperti kita orang pada masa-masa ini. Hidup yang penuh dengan cacat celah adalah hidup yang tidak mungkin akan mendapatkan suatu penggenapan janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakan kepada Abram, Tuhan katakan, "Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Artinya apa? Artinya bahwa Abram belum mengikuti apa yang menjadi ketentuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Nah, di mana letak kesalahannya yang membuat Abram itu hidup masih dalam kondisi cacat dan celah? Saya kasih contoh. Abram itu harusnya, kalau saudara baca dalam ayat mundur, ya, dalam pasal mundur, pasal 16, pasal 15, ya. Abram itu punya pendapat, punya pandangan, punya tujuan. Ya, apa tujuannya?
Dia katakan begini, ketika Tuhan berfirman bahwa kamu akan mendapat upah yang besar. Pasal 15 berkata, Abraham berkata, upah besar yang seperti apa? Karena sampai hari ini saya belum punya keturunan. Lalu Tuhan katakan, oh kamu akan menjadi bangsa yang besar. Sudahlah cukup Tuhan, hambaku Eliezer itu aja cukup yang akan mewarisi hasil pekerjaanku, hasil usahaku. Sudah cukuplah itu. Tetapi Tuhan katakan tidak, hambamu tidak akan mewarisi. Tetapi yang akan mewarisi adalah anak dari keturunanmu. Nah, rupanya si Sarah mendengar, saudara. Sarah mendengar bahwa pastilah Tuhan akan menggenapkan janjinya, anak yang dari keturunan Abraham. Tapi Sarah berkata, aku sudah tua, aku sudah tidak mungkin melahirkan lagi. Sudahlah, ambil aja itu hambaku. Mungkin melalui dia kamu akan mendapatkan keturunan. Betul, saudara. Memang akhirnya Abraham mendapat keturunan dari hamba Sarah. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak Sarah. Itu pendapat Sarah. Itu pandangan Sarah. Jadi dua hal membuat Tuhan menganggap Abraham belum berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, dia punya pandangan sendiri, yaitu bahwa nanti yang akan mewarisi itu adalah Eliezer. Yang kedua, Abraham mengambil satu keputusan apa yang dikehendaki oleh istrinya, tapi belum kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Nah, dua hal ini, saudara, membuat Abraham hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa menerima janji yang Tuhan berikan. Dengan terbukti dia lebih menerima, lebih percaya apa yang dijanjikan, yang disarankan oleh istrinya daripada menerima janji Tuhan. Saudara, itu sebabnya di dalam pasal yang ke-17 mengatakan, Tuhan mengatakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau saudara baca selanjutnya, Tuhan mengatakan, sebagai tanda perjanjian antara Abraham dan Tuhan, yaitu dengan cara bersunat. Abraham sudah usia 100, salah ngomong. Abraham sudah usia 99 tahun, baru diperintahkan untuk bersunat. Sunat bukan sebagai tanda supaya dia hidup tidak bercela, tetapi sebagai tanda perjanjian antara Allah dan Abraham dan keturunannya. Dan Allah memerintahkan bahwa setiap keturunan yang lahir dari keluarga Abraham maupun yang dia beli hasil pembelian seorang pembantu atau seorang budak harus disunat. Anak yang lahir usia 8 hari yang laki-laki dia harus disunat sebagai tanda perjanjian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki supaya setiap orang percaya, setiap orang beriman itu bukan mendengar menurut apa kata orang, seperti yang dialami oleh Abraham. Ya, bukan hanya menurut pendapatnya sendiri. Pendapatnya sendiri belum tentu benar di hadapan Tuhan. Terbukti pendapatnya Abraham bahwa Eliezer yang akan menjadi ahli warisnya. Tuhan mengatakan tidak. Ya, keturunanmu nanti akan mewarisi. Tetapi bukan
bukan asal keturunan, saudara. Tidak semua keturunan. Keturunan yang dijanjikan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca ayat selanjutnya, pasal selanjutnya dikatakan setelah genap 100 tahun Abraham baru menerima janji Allah. Apakah menerima janji Allah itu harus menunggu 100 sampai usia 100 tahun? Tidak. Untuk menerima janji Allah, firman Tuhan mengatakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Di dalam Pemazmur mengatakan hidup tidak bercela itu artinya hidup jujur. Memperhatikan Taurat-Taurat Tuhan, memperhatikan firman Tuhan dengan benar. Mendengar firman Tuhan dengan benar, itu hidup tidak bercela. Yang ketiga, hidup tidak bercela. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 26 dan 27, Alkitab mengatakan Kristus menyucikan, memandikan dengan air dan firman. Setelah Kristus menyucikan, memandikan dengan air dan firman, Kristus menempatkan jemaat itu menjadi jemaat yang cemerlang, jemaat yang kudus, jemaat yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Mari kita baca ya ayat itu supaya lebih jelas, saudaraku ya. Ya, supaya lebih jelas kita baca di dalam Efesus pasal 5 ya, ayat yang 16 dan 17. Nah, ayat ini jelas sekali mengajarkan demikian ya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Itu kerinduan hati Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa kita orang-orang yang ditebus dengan darah Yesus, disucikan dengan air dan firman. Ya, kita mau menjadi orang yang ditempatkan oleh Tuhan. Ditempatkan oleh Tuhan di satu tempat yang kudus dan tidak bercela. Berulang-ulang saya katakan, bagaimana saudara dan saya menjadi orang yang kudus? Tidak ada pilihan lain. Roh Kudus harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak bisa menjadi orang kudus. Kenapa? Kasih contoh. Sekali lagi. Yang namanya air putih sampai kapanpun tetap air putih. Akan terjadi perubahan ketika diberi sesuatu. Ya. Ketika misalkan itu dikasih kopi, akan menjadi air kopi. Ketika dikasih mocha, akan menjadi air mocha. Ketika itu dikasih air susu, akan menjadi air susu. Nah, demikian juga kehidupan saudara dan saya. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara dan saya, saudara dan saya menjadi orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan karena Kristus. Bukan karena saudara, tapi karena Kristus ada di dalam kehidupan saudara. Kristus menempatkan saudara dan saya sebagai manusia, sebagai orang ditebus dengan darahnya, jemaat yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Baru saudara dan saya akan menerima janji-janji Tuhan, akan mengalami janji-janji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi setiap orang yang mau hidup ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan yang menempatkan saudara dan saya sebagai orang yang tidak bercela, sebagai orang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Bukan menurut kacamata pandangan manusia, tetapi menurut firman Tuhan, apa yang Tuhan mengatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah
kita menjadi orang yang lebih mempercayai firman Tuhan daripada mempercayai dirinya sendiri. Percaya diri sendiri bagus, tetapi lebih bagus percaya firman Tuhan. Mempercayai pendapat orang lain bagus, tetapi lebih baik, lebih tepat mempercayai firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan membuat saudara dan saya menjadi manusia yang hidup, tidak bercela, tidak bercacat. Mungkin saat ini saudara dan saya masih banyak cacat celah di hadapan Tuhan. Tapi marilah kita mau menuju, mengarahkan diri kita menjadi orang yang mau dibentuk oleh firman, mau dibangun oleh firman. Maka firman itu akan membentuk saudara dan saya menjadi orang yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami sadar kami masih banyak ditandai dengan cacat dan celah di hadapan-Mu. Karena seringkali kami lebih menuruti pendapat kami sendiri. Kami lebih menuruti pendapat orang lain. Kami kurang menuruti akan firman-Mu, sehingga kami penuh dengan cacat dan celah. Oleh sebab itu Bapa di surga, ampuni kami, kuduskan hati, pikiran, jiwa, dan roh kami, supaya kami benar-benar menjadi orang yang hidup menurut firman-Mu, sehingga kami tidak didapati kami menjadi orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkat-Mu turun atas kami semua yang telah mendengar firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.